Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita hadir setiap hari untuk mengkaji bersama-sama ilmu dan juga insya Allah akan mempertebal keimanan kita. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu tema yang insya Allah akan kembali menguji ketebalan ketauhidan kita, yaitu hanya Allah lah tempat bergantung. Insya Allah alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita dan akan mengisi tausiah bersama-sama. Di hadapan kita semua ada Ustadz Yusya Hakam dan juga Ustadz Ahmad Khan yang insya Allah akan memberikan kajian yang luar biasa di siang hari ini. Bersiaran langsung di Masjid Al-Ittihad, Jalan Legen Wisata Boulevard Cibubur, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadana ala sairi syuhuri biinzalil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi karrama ummata sayyidina Muhammadin ala sairil umami bittilawatil Qur'an. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-natiku bil fasahati wal balagati wal hikmati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ta'zim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus salam hormat, salam takzim, salam mahabbah sama-sama kita sampaikan kepada guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Khan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, Mas Sofyan dan segenap DKM Masjid Jami Al-Ittihad Cibubur Bogor, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih berada di bulan suci Ramadan. Sekarang puasa yang keberapa Ibu? Halo, sebentar lagi kita lebaran ya. Masih lama apa? Masih lama, masih 24 hari lagi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai dengan akhir nanti. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bukan hanya dikenal dengan sebutan Syahrus Siyam, bulan di mana Allah mewajibkan buat kita untuk berpuasa. Bulan Ramadan bukan hanya saja dikenal dengan sebutan Syahrul Qiyam, bulan di mana Allah menganjurkan kepada kita untuk lebih banyak berdiri, baik melakukan ibadat sholat sunnah tarawih, sholat witir, sholat tahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya. Tapi bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sehingga banyak ulama-ulama kita mengikuti dari Nabi dan para sahabat, kalau datang bulan Ramadan mereka fokus baca Al-Quran. Nah sekarang apa kaitannya Ustadz? Al-Quran dengan tema kita siang hari ini menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Apa kaitannya? Ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi Ibu. Beliau menulis satu kitab namanya Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab itu Imam Ibnul Jauzi bercerita, ada seorang ulama yang sepanjang hidupnya meneliti Al-Quran. Al-Quran dibaca dan diteliti.
Tapi yang menarik yang diteliti oleh ulama itu bukan ayat Al-Quran. Yang ditelitinya bukan surah-surah Al-Quran, tapi yang ditelitinya adalah titik di dalam Al-Quran. Apa ibu yang diteliti? Halo? Yang diteliti titik di dalam Al-Quran. Ini ulama sepanjang hidupnya cuma ngitungin titik di dalam Al-Quran. Sehingga beliau mengatakan jumlah titik di dalam Al-Quran itu jumlahnya 1.025.030 titik di dalam Al-Quran. Bapak, ibu, pemirsa yang gak percaya nanti selesai acara pulang ke rumah buka Al-Quran. Ibu pulang buka Al-Quran, teliti hitung satu-satu, barangkali tadi salah penelitiannya. Tapi kalau malas udah kita percaya aja, titik dihitungin ibu sepanjang hidup. Beliau mengatakan titik yang pertama itu ada pada huruf ba, pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga beliau mengatakan ini sebuah isyarat buat kita, bila kita melakukan segala sesuatunya, maka hadirkan Allah di dalam perbuatan kita dan gantungkan harapan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu. Gantungkan amal kita, gantungkan hajat kita, keinginan kita hanya kepada Allah. Ada Al-Quran ibu, surah di dalam Al-Quran ini mah surah gacoan kita ini. Surah gacoan kita. Kenapa? Kita hafal karena sering diulang. Namanya surah Al-Ikhlas, surah Kulhu. Ayatnya ada 4. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam walam yakullahu. Ini surah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sif lana rabbak, beritahu kepada saya Tuhanmu itu siapa, seperti apa bentuk Tuhan yang selama ini kau sembah, beritahu aku. Maka Allah turunkanlah surah Al-Ikhlas ini kepada Nabi Muhammad sebagai jawaban dari pertanyaan orang Arab Badui itu. Maka Allah memerintahkan, kul, katakan ya Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Allahus samad, dikuatkan lagi, Allah as-samad, tempat bergantungnya segala sesuatunya gantungkan hanya kepada Allah. Allah sifatnya as-samad, menerima segala hajat seluruh hamba-hambanya, menampung seluruh keinginan daripada hambanya, minta hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Maka satu ketika Nabi sedang berboncengan dengan sahabat yang masih muda, sahabat Ibnu Abbas, maka Nabi berpesan kepada sahabat Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazak, ihfazillaha tajidhu tujahak, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, jagalah tuntunan agama Allah, jagalah ajaran-ajaran agama Islam, insya Allah kau dapati Tuhan berada di hadapanmu. Jagalah tuntunan agama Islam, insya Allah kau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila kau berharap, kau meminta, mintalah hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Pada hadis ini pula diceritakan Allah memberikan gambaran, Rasulnya memberikan gambaran, seandainya berkumpul manusia, makhluk-makhluk Allah, jin ataupun manusia, ingin mendatangkan keburukan kepada dirimu, maka tidak akan sampai keburukan itu kepada dirimu kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula apabila ada orang yang ingin datang memberikan kemanfaatan pada dirimu, gak akan bisa memberikan kemanfaatan kecuali atas izin dan kehendak Allah juga. Kalau begitu, buat apa kita minta kepada makhluk kalau ternyata yang maha memberikan itu adalah Allah. Tapi saya mau tanya ini ibu, jujur, bapak, hadirin, jujur jawab nih, tidak ada dusta di antara kita. Kalau ada masalah, yang pertama kali kita ingat Allah apa makhluknya?
Halo, ini udah sahur semuanya ini. Kalau kita punya masalah, yang kita ingat pertama Allah apa makhluknya. Lah itu buktinya kalau dalam keadaan kepepet lagi bingung, yang pertama kita lakukan ngeluarin handphone, bingung mau WhatsApp ke siapa. Wah pepet, siapa nih yang bisa di WhatsApp nih? Kenapa kita nggak diam sejenak, duduk sejenak, minta petunjuk Allah, berdoa kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Coba kalau lagi pulang nanti pengajian tiba-tiba sendal hilang. Wah rasa kerusuk kanan kiri. Kenapa nggak tenang, diam, doa, minta petunjuk sama Allah. Kalau memang udah rizkinya pasti ada. Oleh karena itu gantungkan, minta hanya kepada Allah. Ketika Allah sudah mengatakan dirinya as-somad, maka Nabi mengatakan fa innallaha yuhibbu ayyus'al, maka Allah cinta ketika hambanya mau meminta kepadanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan mengijabah dari seluruh keinginan-keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Yusya Hakam telah memberikan pencerahan dan juga muqaddimah kepada kita semuanya, sekaligus mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa segala urusan, segala apa yang ada di dalam kehidupan ini, kita gantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaannya, apakah dampak lalu juga apakah akibat setelah kita menggantungkan segala kehidupan dan juga urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Insya Allah jawabannya akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khan di segmen berikut ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali.